Oke, oke, baik, izin menjelaskan dari hasil laporan akhir saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari company profile sendiri. Nah, kebetulan mitra yang saya kerjasama itu sama PDAM. PDAM ini merupakan BUMD yang bergerak di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih bagi masyarakat kota Surabaya. Nah, ini udah beroperasi dari zaman Belanda juga, 1890. Dan saat ini PDAM itu menyediakan pelayanan air bersih untuk rumah tangga dan non rumah tangga seperti perusahaan-perusahaan seperti itu di bagian pusat. Lalu ada pemasangan sambung baru, pemeliharaan jaringan distribusi, dan layanan pengaduan dan informasi pelanggan. Dan saat ini juga sudah meluncurkan aplikasi CIS seperti itu. Dan visinya sendiri menjadi perusahaan air minum modern, dan misinya pertama memastikan pengelolaan keuangan yang transparan untuk kesejahteraan masyarakat, yang kedua membangun masyarakat yang bijak dalam penggunaan air, ketiga menyediakan air minum yang efisien dan berkelanjutan, keempat membangun lingkungan kerja yang memprioritaskan integritas dan prestasi seperti itu. Selanjutnya adalah timeline dari mobilitas akademik seperti itu. Untuk Agustus minggu keempat ini saya mengidentifikasi masalah mitra, lalu melakukan diskusi dengan mentor mengenai persoalan yang dihadapi oleh mitra sebagai acuan awal penelitian. Nah, untuk September ini, saya perumusan judul penelitian dan juga penetapan variabel, lalu mengumpulkan dan menganalisis literatur sebagai dasar teori, lalu penyusunan butiran kuesioner, serta menetapkan untuk metode seperti itu, populasi, sasaran, teknik pengambilan sampel, serta target responden seperti itu. Nah, untuk Oktober itu memulai distribusi kuesioner pada responden melalui daring serta pemantauan respon rate-nya di Google Forms secara berkala. Lalu sembari itu melakukan penyusunan pendahuluan penelitian tersusun berdasarkan hasil identifikasi awal, lalu sekaligus pemilihan dan pemantapan landasan teori dan penyusunan tinjauan literatur. Dan juga itu dilanjutkan di minggu keempat juga masih tetap di penyusunan tinjauan literatur untuk membangun rangka konseptual penelitian. Selanjutnya di November itu penyusunan artikel sebagai metode sekaligus melanjutkan pengambilan data melalui mitra seperti itu, lalu pengolahan data dengan Smart PLS, dilanjut penyusunan hasil dan analisis dan pembahasan. Lalu ada di Desember penyusunan kesimpulan, implikasi, konklusi serta daftar pustaka, lalu dilakukan juga bimbingan dengan mentor, revisi, dan juga pengajuan pengiriman submit di jurnal Bung Hatta, lalu penyusunan bahan materi ke presentasi di mitra PDAM, dan juga penyusunan bahan dan juga presentasi hasil sekaligus. Nah, ini adalah penelitian saya, yaitu Does Social Media Use Increase Innovative Work Behavior, The Mediating Role of the Digital Engagement, seperti itu. Apakah benar penggunaan sosial media itu berpengaruh terhadap perilaku kerja inovatif karyawan yang dimediasi oleh digital engagement. Nah, ini case study-nya aplikasi CIS PDAM Surabaya. Nah, saya langsung ke rumusan dan tujuan supaya tidak lama. Nah, untuk rumusan masalahnya ini, bagaimana social media use karyawan dan digital engagement mempengaruhi innovative work behavior saat mempromosikan aplikasi CIS milik Perumda. Lalu yang kedua, apakah digital engagement berperan sebagai mediator dalam pengaruh antara social media use dan innovative work behavior, dengan tujuannya tentunya pertama menganalisis dari pengaruh social media use pribadi, karyawan, dan digital engagement karyawan terhadap innovative work behavior pada saat mempromosikan dari aplikasi CIS itu sendiri. Dan yang kedua adalah menguji peran digital engagement sebagai mediator antara social media use dan innovative work behavior. Dan untuk secara keseluruhan dari penelitian ini, yang pertama, social media use itu secara aktif, ini sosial medianya berfokus pada WhatsApp dan Instagram, karena Indonesia itu didominasi penggunanya itu WA dan IG seperti itu. Dan ini terbukti secara signifikan meningkatkan innovative work behavior. Dan pengaruh tersebut bekerja melalui digital engagement, yaitu keterikatan psikologis, rasa memiliki dan fokus serta antusiasme karyawan terhadap CIS itu. Dan hasil ini juga menguatkan UNG teori bahwasanya pemenuhan kebutuhan kognitif, afektif, sosial, dan identitas itu melalui media sosial dapat mendorong keterlibatan digital yang menghasilkan inovasi. Dan secara teori juga
memperluas pemahaman bahwasanya inovasi di perusahaan organisasi publik itu tidak hanya struktural, tetapi juga berakar pada faktor emosional dan kognitif dari partisipasi digital karyawan. Dan secara praktis, Aero Innovation Festival ini kompetisi yang diadakan oleh perusahaan untuk internal karyawan seperti itu. Nah, itu perlu dipertahankan. Sebagai apa? Sebagai sarana partisipasi karyawan dalam pengembangan dan promosi CIS berbasis ide kreatif itu. Dan ada pula keterbatasan dari penelitian yang mana yang pertama hanya meneliti dua platform saja, WhatsApp dan Instagram. Dan yang kedua, konteks terbatas pada PDAM Surabaya saja, sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara luas seperti itu. Dan yang ketiga, tidak memasukkan variabel mungkin tidak memasukkan variabel moderator seperti lidik, literasi digital atau dukungan organisasi seperti itu. Nah, ini langsung saja ke relevansi riset dengan konversi mata kuliah. Di sini ada 7 mata kuliah yang terintegrasi, dan yang pertama ini ada riset perencanaan program. Di sini penerapan teknisnya sendiri saya melakukan identifikasi masalah mitra melalui diskusi mendalam dengan Perumda dan Minum Surya Sembada terkait yang pertama rendahnya adopsi aplikasi CIS oleh masyarakat Surabaya, dan yang kedua kurangnya keterlibatan digital karyawan dan potensi pemanfaatan media sosial pribadi untuk promosi aplikasi CIS itu sendiri. Dengan outputnya itu adalah latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah tervalidasi oleh mitra. Dan yang kedua adalah penerapan teknisnya merumuskan fokus penelitian dengan 3 variabel utama. Yang pertama ada variabel social media use, lalu yang kedua digital engagement sebagai mediasi, dan yang terakhir innovative work behavior sebagai dependent. Dengan outputnya adalah penetapan variabel penelitian beserta peran dan hubungan antar variabel dalam model penelitian. Dan yang ketiga adalah penerapan teknisnya menyusun kerangka konseptual penelitian berdasarkan teori use and gratification atau UNG dan merumuskan 4 hipotesis penelitian. Dan outputnya adalah kerangka konseptual penelitian dengan 4 hipotesis yang jelas dan terarah. Dan selanjutnya menentukan desain metodologi penelitian dan pengolahannya juga. Dan di sini outputnya adalah desain metodologi penelitian kuantitatif yang sistematif dan siap diimplementasikan. Selanjutnya adalah menentukan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling non-probability pada karyawan peserta Aero Innovation Festival, serta merancang instrumen kuesioner. Kurang lebih ada 23 item yang diadaptasi dari penelitian terdahulu. Untuk SMU sendiri ada 7 item dari Odum et al. 2017, dan digital engagement ada 6 item yang diadaptasi dari Zia et al. 2024 dan Shark et al. 2017, dan innovative work behavior kurang lebih ada 10 item dari Techong Tehatok 2010. Nah, untuk outputnya sendiri adalah penetapan teknik pengambilan sampel itu dan kriteria responden penelitian secara purposif sesuai tujuan penelitian, serta instrumen kuesioner penelitian yang sebanyak 23 item berbasis skala Likert 5 poin yang siap digunakan untuk pengumpulan data. Itu adalah riset perencanaan program. Selanjutnya adalah mata kuliah kedua, monitoring bisdik. Untuk penerapan teknisnya adalah menganalisis kondisi pemanfaatan digital di Perumda, yang mana yang pertama tingkat penggunaan aplikasi CIS oleh karyawan sebagai pembelajaran ya di aplikasi CIS ini ada fitur-fitur apa saja supaya nanti ketika bisa supaya ketika mempromosikan di WhatsApp dan Instagram yang kepada keluarga, teman, kerabat tuh bisa menjelaskan CIS ini kelebihannya apa saja seperti itu. Dan di situ juga diteliti, juga dikaji terkait pola komunikasi dan promosinya melalui media sosial pribadi serta level keterlibatan digital karyawan itu. Dan yang kedua adalah memantau aktivitas digital, yakni memantau respon rate secara real time, yang mana total kuesioner yang disebarkan ini adalah ke seluruh karyawan PDAM, dan kuesioner yang kembali ini 204, dan setelah difiltering melalui peserta kompetisi Aero ini sebanyak 70 responden valid. Lalu selanjutnya untuk outputnya adalah data respon yang terkumpul 204 dan sampelnya 70 responden valid, lalu laporan kondisi penggunaan media sosial dan data penginstal aplikasi JIS. Selanjutnya adalah penerapan teknis di sini ada gap ya. Ternyata setelah ditelusuri, karyawan ini ternyata kurang aktif online, gagap teknologi seperti itu, dan tidak memiliki waktu untuk mengisi kuesioner online ini pada saat pengambilan data. Jadi kuesioner online itu sempat tertimbun dan
terlupakan seperti itu, dan solusinya adalah saya melakukan distribusi fisik langsung ke mitra. Jadi membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan pengambilan data. Dan di sini adalah outputnya adalah dokumentasi kendala teknis dan solusi yang diimplementasikan. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data primer dan strategi hybrid, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, online dan offline, dan hampir sama juga. Selanjutnya adalah mata kuliah ketiga adalah analisis dan implementasi bisnis. Yang mana yang pertama ini melakukan pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan Smart PLS. Lalu yang kedua menganalisis pola hubungan antara social media use, digital engagement, dan innovative for behavior. Dan yang ketiga menginterpretasikan hasil analisis untuk memahami dampak pemanfaatan media sosial terhadap inovasi dan keunggulan kompetitif organisasi. Dan ini outputnya adalah temuan empiris yang memvalidasi hubungan positif antara social media use, digital engagement, dan innovative for behavior sebagai dasar analisis model bisnis digital. Selanjutnya adalah dengan CPMK merancang strategi dan bimbingan bisnis digital yang inovatif berdasarkan analisis. Di sini penerapan teknis yang saya lakukan adalah menggunakan hasil analisis empiris untuk mengidentifikasi peran kunci dari digital engagement sebagai variabel mediasi dan menyusun rekomendasi strategis peningkatan digital engagement karyawan berbasis dari hasil temuan penelitian itu dan merancang pendekatan pembimbingan dan strategi bisnis digital yang aplikatif seperti itu. Outputnya adalah tersusunnya rekomendasi strategi bisnis digital berbasis bukti empiris dengan menitik beratkan pada penguatan digital engagement sebagai penggerak inovasi karyawan. Itu menggunakan ide campaign seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penerapan teknis mengevaluasi kekuatan model dan efektivitas strategi bisnis digital berdasarkan hasil pengujian Ya kirong puluh signifikansi halaman dan berapa Jan? prediksi model dan menilai konsistensi dan kontribusi strategi terhadap Oh, peningkatan IWP karyawan. Nah, outputnya adalah hasil evaluasi dari efektivitas strategi bisnis digital yang menunjukkan seluruh hipotesis diterima dan model memiliki daya prediksi yang cukup kuat, kurang lebih 48,8%. Selanjutnya yang relevansi mata kuliah keempat adalah simulasi dari bisnis digital. Mahasiswa mampu menganalisa strategi pemantauan digital dalam implementasi. Nah, untuk penerapan teknisnya adalah melakukan simulasi strategi promosi aplikasi CIS dengan menentukan alur kegiatan dan peran karyawan dalam mendukung implementasi bisnis digital. Dan di sini merancang dan mensimulasikan campaign customer digital. Campaignnya adalah CIS pakai AI 5 menit jadi sebagai strategi peningkatan awareness dan adopsi aplikasi CIS oleh masyarakat Surabaya. Outputnya adalah susun 2 ide campaign bisnis digital yang siap diterapkan oleh karyawan untuk mendukung promosi aplikasi CIS lengkap dengan tujuan, mekanisme pelaksanaan, dan peran karyawan dalam habis. implementasinya. Selanjutnya untuk mata kuliah kelima adalah Business Cloud Design, yang mana di sini kita dituntut untuk menelaah, membangun serta mengelola arsitektur sumber daya cloud computing secara efektif. Nah, di sini selama riset itu saya menggunakan GForm, Google Sheet, dan Google Drive, yang mana ini diintegrasi data cloud juga dari GForm ke Sheet, lalu di convert ke CSV dan diolah ke Smart PLS 3.0 seperti itu untuk melakukan analisis statistik dan melakukan proses data cleaning menggunakan spreadsheet online juga. Dan di sini untuk cloud itu kami mengelola penyimpanan backup otomatis dan kolaborasi data secara real time yang mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Dan juga kita juga memanfaatkan Canva untuk desain presentasi dan infografis, lalu penggunaan aplikasi WhatsApp untuk koordinasi dengan mitra dan Bapak DPL sekaligus sebagai follow up responden untuk mission kuesioner dan lain sebagainya, dan juga melakukan studi literatur terdahulu yang relevan dengan variabel penelitian dalam konteks kinerja karyawan dan ditemukan kurang lebih 30 lebih referensi, lalu menggunakan literatur sebagai dasar penyusunan kerangka konseptual. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah terbentuknya sistem pengelolaan data berbasis cloud yang terintegrasi, aman, dan mendukung kolaborasi digital dalam kegiatan riset dan implementasi bisnis, dan tersusunnya kajian pustaka dan pengembangan hipotesis penelitian yang kuat dan relevan didukung oleh literatur ilmiah sesuai variabel penelitian. Selanjutnya, mata kuliah ke-6 adalah riset evaluasi program.
Nah, di sini kita dituntut untuk melakukan evaluasi program berdasarkan analisis pelaksanaan. Nah, untuk penerapan teknisnya sendiri, yang pertama menggunakan hasil penelitian kuantitatif sebagai dasar evaluasi efektivitas program digital yang dijalankan perusahaan. Lalu mengevaluasi kontribusi penggunaan media sosial terhadap peningkatan digital engagement dan innovative behavior berdasarkan hasil model penelitian. Lalu menilai kekuatan model program melalui capaian daya jelas R square seperti itu untuk melihat sejauh mana sih strategi digital memberikan dampak yang nyata. Lalu mengevaluasi peran digital engagement sebagai faktor kunci yang memperkuat keberhasilan program digital dan menyusun pembahasan dengan membandingkan riset hasil evaluasi program dengan temuan penelitian terdahulu untuk menilai konsistensi dan relevansi strategi yang dijalankan. Outputnya tentunya adalah berupa evaluasi efektivitas program digital berbasis hasil penelitian empiris. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kepemimpinan strategik. Di sini penerapan teknisnya langsung adalah yang pertama menganalisis hasil observasi lapangan, data penelitian dan temuan dari pengolahan smart PLS terkait rendah atau tingginya dari digital engagement karyawan dan peran sosial media dalam mendorong perilaku inovatif. Lalu yang kedua, identifikasi permasalahan strategis perusahaan khususnya pada keterlibatan karyawan dalam mempromosikan aplikasi CIS dan optimalisasi peran internal karyawan dalam transformasi digital. Dan yang ketiga, menyusun alternatif keputusan strategis berupa rancangan dan campaign internal pendekatan untuk mempromosikan lebih aplikasi CIS itu sendiri ditargetkan ke seluruh lapisan karyawan yang didasari oleh kondisi sumber daya karyawan itu. Lalu di sini selanjutnya adalah menunjukkan tanggung jawab, kemandirian, serta kejujuran akademik dalam penyusunan dan menginterpretasikan analisis serta rekomendasi strategis berbasis data, lalu menunjukkan kepedulian dan objektivitas dengan merancang strategi yang inklusif, realistis, dan mempertimbangkan kondisi karyawan serta perusahaan. Dan menunjukkan ketangguhan etika komunikasi dan profesionalisme dalam menghadapi keterbatasan data, waktu, serta dinamika koordinasi dengan mitra PDAM. Nah, outputnya adalah tersusunnya rekomendasi keputusan strategis berbasis data berupa rancangan campaign internal promosi aplikasi CIS yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber daya karyawan PDAM dan terbentuknya sikap kepemimpinan strategik yang tercermin melalui tanggung jawab, kepedulian dalam terhadap organisasi, ketangguhan, dan profesionalisme dengan mitra PDAM. Nah, ini adalah sedikit dokumentasi selama asistensi riset berlangsung seperti itu. Dasar pengolahan data, lalu penyusunan kuesioner, dan presentasi juga, dan juga submit artikel. Itu saja mungkin yang saya presentasikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Fajar. Oke, terima kasih Mbak Cahya. Ini banyak dan lengkap banget ini ya, sampai saya aduh, maaf. Mbak Cahya. Oke lah. Oke, Mbak Cahya, komentar saya sama ya seperti Mbak Kusnul ya. Jadi karena kita juga sudah banyak diskusi ya, sampai kita sudah juga buat konten ya dan sebagainya, sehingga saya rasa tidak perlu banyak saya komentari. Pesan saya tetap sama, yaitu dikawal untuk publikasinya ya, jangan sampai terlewat, paling tidak ya maksimal Juni tahun 2026 harus sudah terbit seperti itu ya. Amin. Baik itu Amin. 1 artikel atau 2, tapi harapannya 2 artikel. Mbak Cahaya sudah janji seperti itu, awas saja nanti ya. Jadi tinggal diselesaikan 1 artikel lagi ya. Bertiga Pak, bertiga Hah? kita nanti. Bertiga Pak, sama Kezia sama Putri. Loh iya kan, iya. habis ini kalau Kezia Putri kan nanti saya ingatkan juga. Kan ini ngobrolnya sama Cahaya dulu ya. Kusnul kan juga tinggal dipantau, nanti Cahaya ya diselesaikan sambil semester depan berarti harus ini ya, magang ya. Oh iya, saya belum tanya tadi, Kusnul sama Cahaya perkiraan semester depan magang di mana? Sudah ada gambaran? Magang di mana ya? Saya dulu tak Pak? Iya, Kusnul di mana? Saya saat ini masih daftar sih Pak. Kalau semisal mentok nggak dapet,
itu mau di Pasuruan di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Tapi harus magang ya, karena kan teman-teman belum magang ya. Ya, Oke. Terus saya, Saya karena Pelindo kemarin penuh, terus saya kemarin nyoba di Suara Muslim Surabaya. Mau oh, apply di pas ntar pulang dari balik suara Surabaya baru Surabaya, apply. Suara Muslim suara Muslim, Surabaya. Radio. suara Muslim. media ya sama ya. Mm-mm. Oke, sebelum oke saya rasa itu Mbak Cahaya. Jadi komentar Oke. saya tetap sama ya, seperti tadi saya nggak perlu banyak komentar karena saya rasa sudah bagus ya dan sudah melebihi target. Tinggal tanggung jawabnya untuk mengawal sampai publis ya, khususnya sebagai output apa kegiatan asistensi riset ya. Oke, ada yang mau ditanyakan Mbak Cahaya? Nggak ada. Oh ya Pak, Oke. ini apa Melisa itu kalau apa itu kan 54.000 menit ya Pak. Nah, itu Hmm, saya tuh takutnya kalau kan saya udah nyelesain sampai 31 Desember. Nah, itu ya. tapi nggak tahu ini 54.000 ini udah memenuhi apa belum. Nah, biar taunya itu gimana? Saya yang Biasanya tuh ngecek juga. oh gitu.